Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Biarlah simak terus video yang sampai habis. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas uang datang dengan singkat, ternyata menulis ini. Konsep Law of Attraction yang menyatakan bahwa energi yang sejenis akan saling tarik-menarik adalah lebih merupakan gagasan dari ranah spiritual dan psikologis, daripada mengikuti kaidah ilmiah yang haruslah rasional. Terus terang, istilah ini tidak ditemukan dalam ilmu fisika, jadi ini lebih kepada menggunakan analogi dalam ilmu fisika. Ya, analogi adalah sebuah metode untuk menjelaskan atau memahami suatu konsep, ide, atau situasi dengan membandingkannya dengan hal lain yang lebih familiar atau mudah dimengerti. Dalam analogi, dua hal yang berbeda dijelaskan memiliki kesamaan dalam beberapa aspek tertentu. Tujuannya adalah untuk membuat ide yang lebih kompleks, lebih mudah dipahami. Dalam Law of Attraction, energi sejenis yang saling tarik-menarik dapat dijelaskan melalui analogi dengan hukum fisika, khususnya konsep gaya elektromagnetik dan resonansi. 1. Gaya elektromagnetik. Dalam fisika, partikel bermuatan positif dan negatif saling tarik-menarik satu sama lain. Sementara partikel dengan muatan sejenis, positif-positif atau negatif-negatif, saling tolak-menolak. Namun, ternyata dalam Law of Attraction ini agak berbeda. Jika kita membayangkan bahwa muatan ini adalah energi atau getaran tertentu, seperti pikiran positif atau negatif, maka energi yang sama akan cenderung menarik energi sejenis. Contohnya ketika seseorang memancarkan energi positif seperti optimisme atau rasa syukur, maka mereka akan menarik lebih banyak situasi atau orang yang membawa energi serupa ke dalam hidup mereka. Ini mirip dengan cara partikel bermuatan positif menarik partikel negatif, tetapi dalam konteks Law of Attraction, energi sejenis justru saling menarik. 2. Resonansi. Dalam fisika, resonansi adalah fenomena di mana suatu sistem bergetar pada frekuensi yang sama dengan sistem lain, sehingga memperkuat getaran tersebut. Misalnya, jika Anda memukul garpu tala lain dengan frekuensi yang sama kan mulai bergetar, meskipun tidak tersentuh langsung. Dalam Law of Attraction, pikiran dan perasaan seseorang berperan seperti getaran frekuensi. Jika seseorang sering berpikir dan merasa positif, mereka akan beresonansi dalam tanda kutip dengan orang, situasi, atau kesempatan yang berada pada frekuensi dalam tanda kutip yang sama. Ini menjelaskan mengapa orang yang memfokuskan diri pada aspek-aspek positif kehidupan cenderung mengalami hal-hal baik, seperti halnya dua garpu tala yang saling beresonansi. Energi dalam Law of Attraction bisa dianalogikan dengan fenomena fisika di mana energi atau getaran sejenis saling tarik-menarik atau saling memperkuat. Seperti dalam fisika, di mana hukum-hukum alam bekerja secara otomatis berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, demikian pula dalam Law of Attraction. Energi yang kita pancarkan melalui pikiran dan perasaan cenderung menarik energi serupa ke dalam kehidupan kita. Law of Attraction adalah konsep yang menyatakan bahwa pikiran dan keyakinan dapat menarik hal-hal positif ke dalam kehidupan seseorang. Salah satu metode praktis yang sering disebut dalam Law of Attraction adalah praktek menulis hal-hal yang bisa disyukuri atau gratitude journaling. Law of Attraction didasarkan pada prinsip bahwa kita menarik ke dalam kehidupan apa yang kita fokuskan. Pikiran dan perasaan memiliki frekuensi energi, dan energi ini menarik energi yang sama dari alam semesta. Dengan fokus pada rasa syukur, kita mengirimkan frekuensi positif yang kemudian menarik lebih banyak hal positif termasuk kemakmuran finansial. Menulis hal-hal yang bisa disyukuri adalah teknik yang digunakan untuk menggeser fokus dari kekurangan ke kelimpahan. Proses ini melibatkan menuliskan beberapa hal setiap hari yang membuat kita merasa bersyukur. Misalnya bisa berupa kesehatan yang baik, keluarga yang mendukung, pekerjaan yang stabil, atau bahkan hal-hal kecil seperti cuaca yang cerah. Mengapa rasa syukur menarik uang? Menulis rasa syukur membantu meningkatkan getaran positif kita.
Menurut Law of Attraction, getaran positif ini akan menarik lebih banyak hal positif ke dalam hidup kita, termasuk uang. Meningkatkan fokus pada kelimpahan. Dengan fokus pada apa yang kita miliki, kita mulai melihat lebih banyak peluang dan potensi yang mungkin sebelumnya terlewatkan. Mengurangi stres dan kecemasan. Menulis hal-hal yang bisa disyukuri telah terbukti mengurangi stres dan kecemasan. Dengan pikiran yang lebih tenang, kita bisa membuat keputusan finansial yang lebih baik dan lebih terbuka terhadap peluang. Penelitian ilmiah rasa syukur. Penelitian oleh Emmons dan McCulloch tahun 2003. Studi ini menemukan bahwa individu yang secara rutin menulis rasa syukur melaporkan tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi dan tingkat depresi yang lebih rendah. Kondisi mental yang baik dapat membantu produktivitas dan kreativitas yang berpotensi menghasilkan keuntungan finansial. Penelitian oleh Algo, Gebel, dan Meisel tahun 2010. Studi ini menunjukkan bahwa rasa syukur memperkuat hubungan sosial. Hubungan sosial yang kuat dapat membuka pintu untuk peluang baru termasuk peluang finansial. Penelitian oleh Lyubomirsky tahun 2005. Mereka menemukan bahwa kebiasaan menulis rasa syukur dapat meningkatkan optimisme. Optimisme ini dikaitkan dengan pencapaian tujuan yang lebih baik dan kesuksesan finansial yang lebih besar. Penelitian oleh Seligman tahun 2005. Mereka menemukan bahwa individu yang melakukan latihan rasa syukur merasa lebih bahagia dan lebih puas dengan kehidupan mereka, yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pekerjaan dan aktivitas lainnya, termasuk yang berhubungan dengan uang. Menurut konsep Law of Attraction, baik rasa syukur yang ditulis maupun yang diucapkan memiliki kekuatan dalam menarik energi positif. Namun ada beberapa perbedaan dalam cara keduanya bekerja dan dampaknya terhadap vibrasi positif. Rasa syukur yang ditulis. Kedalaman pemikiran. Menulis rasa syukur memungkinkan seseorang untuk merenungkan lebih dalam dan lebih detail tentang apa yang mereka syukuri. Proses menulis memerlukan lebih banyak waktu dan perhatian, sehingga seseorang cenderung lebih terlibat secara emosi. Manifestasi yang lebih kuat. Dengan menuliskan rasa syukur, ada penegasan yang lebih kuat terhadap perasaan tersebut. Hal ini dapat memperkuat vibrasi positif, karena seseorang benar-benar menginternalisasi rasa syukurnya. Visualisasi yang lebih baik. Saat menulis, seseorang seringkali membayangkan apa yang ditulisnya, yang bisa membantu memperjelas niat dan keinginan mereka. Rasa syukur yang diucapkan. Kekuatan verbal. Mengucapkan rasa syukur memiliki kekuatan tersendiri karena suara adalah bentuk energi yang dapat dirasakan oleh diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Ini bisa memberikan dorongan cepat terhadap vibrasi positif. Lebih mudah dilakukan. Mengucapkan syukur bisa dilakukan dengan lebih cepat dan spontan, yang membuatnya lebih mudah untuk dilakukan secara konsisten sepanjang hari. Interaksi sosial. Mengucapkan rasa syukur di hadapan orang lain bisa meningkatkan hubungan sosial dan menciptakan lingkungan yang lebih positif. Perbedaan besar vibrasi positifnya. Secara umum, menulis rasa syukur cenderung menghasilkan vibrasi positif yang lebih dalam dan tahan lama, karena melibatkan lebih banyak indera dan pikiran. Ini bisa membawa dampak yang lebih kuat pada pola pikir dan manifestasi seseorang, walaupun mengucapkan rasa syukur juga efektif, terutama dalam menciptakan momen-momen positif yang langsung terasa. Dalam praktik yang terbaik, banyak orang menggabungkan keduanya, menulis secara rutin dalam jurnal rasa syukur, dan juga sering mengucapkannya sepanjang hari untuk memaksimalkan vibrasi positif yang dihasilkan. Praktek menulis hal-hal yang bisa disyukuri adalah alat yang kuat dalam menarik uang dan kelimpahan menurut Law of Attraction. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa rasa syukur meningkatkan kesejahteraan emosi, memperkuat hubungan sosial, dan meningkatkan optimisme, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan potensi finansial. Dengan secara rutin berlatih menulis rasa syukur, kita bisa mengubah fokus kita ke arah kelimpahan dan menarik lebih banyak kemakmuran ke dalam hidup kita. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-405 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.